Sebenarnya memang kecocokan di antara mereka berdua ini kan sudah semua orang tahu. Dan semua orang juga melihat kalau namanya selebriti ini nggak cuma hubungan di antara mereka, tapi bisa saja korelasinya ini dengan mereka berdua yang sama-sama memang terkenal dan sudah dalam tahap hidup itu berlebihan dengan apa yang mereka butuhkan. Bahkan mereka ini sudah bisa membantu keluarga orang lain dan siapapun orang-orang di sekitar mereka. Jadi kalau saya melihat mereka ini merasa bahwa di antara mereka ini sudah nggak ada lagi yang harus dipertimbangkan, dan kenapa nggak sekarang mulai dinaikkan tahapannya agar orang-orang ini lebih mengetahui kalau mereka ini memang dalam sebuah hubungan. Apakah mereka mantap di antara mereka berdua? Lagi di Jawa Official. Bagaimana videonya? Nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Kita langsung gas. Setelah terpergok melakukan seperti itu, kalau saya nggak salah lihat ya, dan mengatakan dah sayang seperti itu, Pharrell ini ditinggal Fuji ke China. Apakah ini sudah masuk dalam LDR? Apakah Pharrell dan Fuji sudah dalam relationship? Apakah ini adalah tanda bahwa mereka sudah go public? Biarkan kartu saya yang menganalisanya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Fuji dan Pharrell selalu dinanti update dan apa yang mereka lakukan. Dan terakhir dalam satu kunjungannya, Pharrell memperlihatkan gestur yang menunjukkan seakan-akan mereka ini sudah dalam sebuah hubungan. Dan Fuji saat ini sedang berada di China. Apa yang dirasakan oleh kedua mempelai, kedua orang ini, dan apakah betul mereka sudah go public? Mari kita lihat. Oke Mas, ini kan keduanya kan sudah bisa dibilang tuh sudah mulai go public. Oke. Terang-terangan menunjukkan rasa romantisnya mereka. Mungkin dilihat dari kartu tarot sendiri nih. Akankah keduanya hubungannya akan awet ke depannya dengan adanya hal tersebut? Yang pertama, sebenarnya memang kecocokan di antara mereka berdua ini kan sudah semua orang tahu. Dan semua orang juga melihat kalau namanya selebriti ini nggak cuma hubungan di antara mereka, tapi bisa saja korelasinya ini dengan mereka berdua yang sama-sama memang terkenal dan sudah dalam tahap hidup itu berlebihan dengan apa yang mereka butuhkan. Bahkan mereka ini sudah bisa membantu keluarga orang lain dan siapapun orang-orang di sekitar mereka. Jadi kalau saya melihat mereka ini merasa bahwa di antara mereka ini sudah nggak ada lagi yang harus dipertimbangkan, dan kenapa nggak sekarang mulai dinaikkan tahapannya agar orang-orang ini lebih mengetahui kalau mereka ini memang dalam sebuah hubungan. Apakah mereka mantap di antara mereka berdua? Saya belum lihat itu. Keduanya masih seakan-akan memberikan kesempatan dan melihat ada sebuah upaya untuk menaikkan hubungan ini ke tingkat yang lebih lanjut dengan berani untuk mengatakan sayang di depan semua orang dan berani untuk memperlihatkan kemesraan. Ini adalah hal yang kalau saya boleh bilang satu kemajuan yang positif, dan ini akan menjadi satu hubungan yang promising di kedepannya. Dan apakah mereka akan bisa bersama? Kalau ini bisa dipertahankan, mereka akan bisa jadi pasangan yang langgeng ya pernikahan. Ini kan bahkan sempat menghabiskan waktu quality time bersama dengan Pharrell. Apalagi di sela kepadatan kedua-duanya. Mungkin melihat effort satu sama lain dengan di sela kepadatan yang tetap ada waktu bersama. Salah satu tantangan juga dari mereka. Iya, sesuatu yang harus selalu diadakan ya, karena selain mereka berdua ini juga saling, mungkin kalau memang mereka sudah berada dalam sebuah relationship, itu satu hal yang dibutuhkan saat terpisah untuk saling tetap mengabarkan, dan rasa ingin bisa selalu diperhatikan. Juga ini adalah sebuah upaya untuk menjaga komitmen mereka di depan para netizen yang memang akhirnya mereka ini sudah tunjukkan kalau mereka ini naik ke tahap berikutnya dalam sebuah hubungan. Akan menjadi lebih berani untuk menunjukkan apa yang ada di antara mereka. Ya, bahkan dengan adanya hubungan mereka yang bisa dibilang tuh masih terang-terangan, dan juga ada impact baik juga nih untuk Pharrell, apalagi di dunia pekerjaannya, dari menjadi lebih baik. Gimana nih Mas? Mungkin dari adanya perubahan dari Pharrell tersebut, itu salah satu impact dari Fuji juga nggak sih? Jangankan lari ke situ ya, bahwa
fansnya Pharrell ini bertambah, itu karena juga ada Fuji di sana. Fuji ini kan memiliki fans yang juga setia. Penggemar yang tadinya mungkin itu tidak menggemari Pharrell Bramasta. Tapi sejak mereka ini bersama, hal yang positif dalam dunia influencing di sosial media ini adalah kolaborasi di antara mereka berdua untuk dua hal positif yang terus kemudian ini bisa disatukan. Jadi saya merasakan kalau ini adalah sebuah satu petunjuk yang positif bahwa mereka berdua ini sudah mengarah ke sesuatu yang benar, dan apalagi yang harus ditunda. Tingkatkan ini semua dalam waktu yang dekat menuju ke sesuatu yang lebih serius lagi. Oke Mas, ini kan sebelumnya juga Vera sempat sempat buat kayak statement gitu bahwa dia tuh tidak kalau memiliki hubungan tidak mau terlalu mempublish. Tetapi dilihat dari sekarang malah berbeda gitu. Mungkin ketika dulu dari pernyataan beliau adanya ketakutan tersebut nggak sih? Betul, tapi ini kayaknya kesepakatan antara Pharrell dan Fuji, karena Fuji ini walaupun dia jauh lebih muda, dia juga tampak anaknya kecil, mungil seperti itu, tapi saya merasakan kalau Fuji ini termasuk wanita yang driving dalam sebuah hubungan. Cewek yang akan juga, aku nggak mau seperti itu, aku maunya begini, dan cowoknya ini cenderung akan nurut sama Fuji. Jadi kalau saya lihat di sini, ini adalah kesepakatan yang mungkin timbul antara Pharrell dan Fuji untuk ya sudah nggak apa-apa, boleh untuk dilakukan. Jadi kemarin itu, saat mengatakan juga udah ya sayang dan sebagainya, ini sesuatu yang dibicarakan terlebih dahulu untuk terus kemudian baru Pharrell berani melakukan di depan umum seperti kemarin. Menjadi momen gong juga nggak sih dengan Pharrell kemarin kan sempat viral area dengan saksikan banyak. Ya, dan itu sesuatu yang memang akhirnya berani mereka lakukan, dan satu acungan jempol positif untuk dua anak muda yang memang ya mereka ini, kalau saya bilang ya kalau mereka bisa berjodoh ya mereka segera menikahlah. Apa sih yang nggak membuat kita bahagia melihat anak-anak muda dengan talenta luar biasa, prestasi mereka, kemandirian dan membantu banyak orang, membantu saya juga dengan konten ini. Kalau mereka bersama ini sesuatu yang pasti akan dirayakan oleh banyak orang di seluruh ya Indonesia. Dengan Pharrell melakukan hal seperti itu, salah satu wujud dari Pharrell ngebanggain diri dia nggak sih nih bahwa aku sekarang punya pasangan nih dengan cara video call di publish area, benar nggak sih? Ya itu kan laki-laki dan perempuan. Saat dia jatuh cinta kepada seseorang terus kemudian dia ini menyayangi, dia pasti ingin menunjukkan dan ingin membanggakan orang tersebut ke seluruh dunia. Dia pasti ingin menunjukkan kalau orang yang saya sayang ini adalah orang yang memang memiliki hal-hal positif yang juga akan membuat orang-orang di sekitarnya ini bermanfaat dan juga akan memberikan nilai kepada orang di sekitarnya. Jadi sama seperti kalau kita memiliki pakaian, memiliki rumah, memiliki mobil, kalau kita sangat bangga, ya kita menunjukkan bagaimana kita sayang dan barang-barang itu tadi useful atau sangat berguna untuk kehidupan kita. Ini kan keduanya bisa dibilang kan sudah mendapat lampu hijau nih dari keluarga masing-masing. Akankah ada gebrakan terbaru nih di tahun ini antara mereka berdua seperti momen lamaran seperti itu Mas, kalau yang Mas lihat? Itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Tapi memang kita nggak bisa langsung mengatakan pasti akan terjadi atau tidak, karena mereka ini pekerjaannya bersinggungan banget dengan publik. Sehingga nggak terus gampang mereka akan bisa melakukan satu hal yang akhirnya mereka lakukan. Sama seperti kemarin Maxim dan Luna, saat mereka akhirnya memutuskan menikah, itu kan terkesan dadakan juga. Tapi dadakannya bukan karena apa ya, karena kepadatan jadwal mereka berdua. Jadi kalau seandainya kita melihat ada selebriti seperti ini, terus kemudian mereka akan mengumumkan sesuatu, kita tentu saja nggak kayak orang-orang awam yang mereka ini bisa merencanakan sesuatu jauh hari sebelumnya. Dengan banyaknya konten mesra mereka berdua ya, antara Fuji dan Pharrell, akankah di tengah antara mereka ada rintangan juga? Ya akan dong, pasti dong, pasti akan ada. Nggak ada satu pernikahan yang akan mulus. Cuman memang mereka ini memerlukan waktu lebih lama lagi untuk mereka bisa melaluinya, karena kedekatan mereka ini kan ya walaupun dibilang nggak sebentar, tapi kedekatan mereka ini kan nggak secara fisik karena mereka sama-sama sibuk. Beda dengan ya orang biasa seperti kalian semua yang saat dekat setiap hari bisa ketemu, pacaran dan terus bersamaan. Ini kan kalau mereka pun pengen bareng, mereka itu nggak bisa karena mereka itu sangat sibuk. Jadi kalau menurut saya di sini ada banyak hal yang harus mereka itu sesuaikan dan mereka harus pikirkan agar mereka ini itu bisa saling mengerti satu sama lain. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dari kacamata yang lebih kritis lagi, Pharrell dan Fuji itu walaupun Fuji nggak ke China, basically mereka ini LDR karena memang jarang ketemu karena kesibukan. Jadi walaupun mereka sama-sama di Jakarta, mereka bisa ketemu mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oke Mas, kalau ini kan mereka kan bisa dibilang LDR ya. Kalau yang Mas lihat dari keduanya ini mungkin yang
tidak tahan rasa kangen itu enggak. Siapa sih kalau yang dilihat, ada apakah Fuji kah atau Feral kah? Jangan marah ya. Nanti deh di akhir konten aja. Terus ini dulu. Oke Mas, mungkin di akhir tahun ini apakah keduanya nantinya akan ada momen bersama lagi nih bersama? Nah, kalau saya lihat dari sini kemungkinannya ada tapi kecil. Tapi kita nggak boleh menilai ini dari apa yang kita lihat nanti. Bahwa saat keluarga mereka bertemu baru keseriusan itu ada. Nggak seperti itu. Mereka ini sudah cukup dewasa dan bisa memutuskan keputusan mereka sendiri. Dan walaupun Fuji seperti saya katakan sosoknya mungil kecil dan usianya masih muda, tapi dia memiliki kemandirian dan nggak harus selalu tergantung dengan kedua orang tuanya. Jadi jangan jadikan pertemuan kedua orang tua, keluarga besar ini akan jadi sebuah indikator untuk sesuatu yang besar akan dilakukan. Sesuatu yang besar bisa terjadi kapan saja. Oke Mas, yang terakhir tadi kan sempat menunjukkan kartu yang bergambar pedang sedang diacungkan. Itu mungkin artinya apa nih untuk hubungan mereka berdua? Jadi yang paling banyak kangen di sini sebenarnya adalah baca nggak tadi? Memang orang akan menyangka ini Feral, tapi sebenarnya Fuji yang lebih banyak kangen. Fansnya Fuji jangan marah. Berarti bisa dibilang tuh rasa cinta Fuji ke Feral itu lebih besar ya? Kagum, lebih tepatnya kagum. Kagum melihat dan ingin meniru mengikuti jejaknya. Jadi Feral ini adalah sosok yang Fuji lihat itu sebagai seorang pria yang ya kalau pria idaman itu kan ada banyak kriteria ya, tapi masih muda, di usia yang muda, dia bisa membuktikan kalau dia nggak pernah berurusan dengan hal yang negatif, berprestasi, dan lebih lagi dia sekarang itu mendharma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Di mana anak-anak muda seumurannya, ini hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka ini satu hal yang ya sebenarnya nggak cuma Fuji. Wanita-wanita seluruh dunia juga kalau melihat sosok pria seperti ini pasti akan kagum dan jatuh hati. Nah, tapi jatuh cinta itu perkara berbeda. Dan ini sepertinya sudah muncul di hati Fuji Andi Utami. Apakah kalian setuju? Apakah kalian melihat hal yang tidak saya lihat? Tuliskan komentar kalian di sini. Kalau kalian dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini juga. Dan biarkan saya membukakan kartu untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam. Oke teman-teman, itu videonya tadi. Yang jelas jangan lupa like dan subscribe video saya, terutama di channel saya Java Official.